Astaga, rupanya dari tadi itu bukan nggak terekam, mic-nya nggak masuk. Jadi ngulang lagi dari awal. Welcome back to our YouTube channel, Keluarga Afrika Indonesia. Hari ini, seperti yang teman-teman lihat, ini banyak sekali di belakang saya ada gaming. Ada box full of gamenya suami, jadi kamar sebelah itu lagi dicat dan semua barang-barang itu di sini, speakernya, gamenya, apalagi nih barang di bawah-bawah gini. Jadi ya udahlah ya, biarin aja, yang penting kita fokus aja dengan konten kita. Dan ini anak mami lagi tidur, jadi kita bisa buat sesuatu di sini buat konten gitu maksudnya. Ini ada pertanyaan dari teman kita satu ini. Thank you ya untuk pertanyaannya. Dan melalui pertanyaan ini saya akan jawab sebisa mungkin, sejelas mungkin. Dia bertanya ini tentang bahan makanan yang mudah dan sulit ditemukan di South Africa. Nah, bahan makanan yang susah dan sulit ditemukan ya. Dia bertanya khususnya untuk tepung-tepungan kayak tepung tapioka, kayak gitu. Sebenarnya kalau kita ke Asian supermarket, seperti contohnya saya di N1 Chinese supermarket, biasa saya belanja di situ, atau di Life Mart dekat Century, Cape Town. Di situ banyak tepung-tepungan. Saya secara pribadi belum pernah coba, tapi kemungkinan ada dan namanya mungkin agak berbeda gitu ya. Jadi teman-teman harus cari nama bahasa Inggrisnya. Kadang-kadang itu ditulis pakai bahasa Mandarin atau pakai bahasa Korea gitu, kita nggak ngerti gitu. Tapi saya rasa ada kalau rajin nyari di Asian supermarket, atau kalau teman-teman join ke grup WNI, grup warga negara Indonesia yang ada di contohnya Cape Town, teman-teman bisa tanya di mana cari ini, di mana cari ini. Biasanya kawan-kawan kita di grup itu tahu carinya kemana, apalagi yang sudah lama tinggal di sini ya. Dan mereka biasanya tahu kalau misalnya ada orang Thailand, contohnya yang jualan lele. Nah, contohnya lele, buat pecel lele. Lele ini susah ditemukan di South Africa, orang nggak makan lele di sini. Nggak tahu kenapa ya. Oke, balik lagi. Dan kalau teman-teman pengen makan lele, itu ada orang Thailand yang jualan lele di sini dan bumbu-bumbu lainnya. Kalau di South Africa ngomongin tentang bumbu, Indonesia itu kaya akan bumbu. Di belakang rumah kita biasa kita tanam serai, tanam kunyit, jahe, kencur, kayak gitu. Tapi kalau di South Africa, kalau di Cape Town, bumbu yang kayak gitu bisa tumbuh tapi agak kurang subur. Kalau di Durban, itu di tempat teman saya, bumbu kayak gitu subur banget. Dan saya ada contoh bumbunya kayak gini. Di South Africa itu orang-orang tidak makan micin. Makan dia pakai biasanya kayak gini, bumbunya tuh kayak gini, aromat ataupun kayak gini, knorr. Bumbu-bumbu orang South Africa itu seperti ini gitu. Bumbu dapurnya mereka udah jadi nggak perlu lagi dibuat, nggak perlu pakai tumbuk-tumbukan manual dan lain sebagainya. Mereka cukup pakaikan taruh itu di masakan, udah selesai jadi gitu, nggak ribet. Cuman ya kadang-kadang rasanya berbeda ya. Kalau teman-teman pengen gitu, itu ada kayak di Pick n Pay itu ada bumbu-bumbu kayak gitu, tapi agak lebih mahal. Contoh serai, kunyit, jahe, itu yang biasa ada ditemukan dan itu common ya, sering umum ditemukan di Pick n Pay, Checkers, artinya supermarket South Africa. Tapi kalau bumbu-bumbu kayak cengkeh, kayak lengkuas dan lain sebagainya, teman-teman, lengkuas sampai sekarang saya masih cari, belum pernah ketemu lengkuas di sini. Tapi kalau teman-teman, kalau misalnya terasi ya, terasi itu ada terasi Thailand. Saya pernah belanja ke Asian supermarket, teman-teman cari di sini, nonton yang di sini. Nah, itu saya ada belanja banyak sayur-sayuran. Contohnya sayur kangkung, labu, terong, sawi-sawian. Sawinya banyak ya, pakcoy, sawi putih, sawi apa aja, hijau dan lain sebagainya, itu banyak jenisnya kalau di Asian supermarket. Kemudian kalau teman-teman pergi ke supermarket biasa di South Africa, itu kurang ada sayur-sayur Asian kayak gitu. Kalau di South Africa itu
banyaknya potato, carrot, butternut, squash, itu sayur-sayurnya orang Afrika Selatan. Tapi kalau orang Asia kan lebih beragam dan lebih banyak daun-daunan kayak gitu. Tapi sekarang pengen banget makan daun ubi. Tahu ya, pucuk ubi. Pengen banget tapi belum juga ketemu. Nggak tahu beli di mana. Anyway, tadi sudah saya sebutkan ya, kalau rajin pergi ke Asian Supermarket atau teman-teman gabung dalam grup WNI, dari situlah sebenarnya teman-teman bisa dapat informasi di mana cari barang-barang makanan Asia. Yang selanjutnya saya akan berbicara tentang persiapan tinggal di luar negeri, khususnya di South Africa. Sebenarnya teman-teman, persiapan ini sebenarnya ya, dulu saya datang ke sini itu tanpa persiapan, jadi saya kebanyakan itu adalah culture shock. Bukan hanya culture shock, saya banyak beradaptasi. Sampai sekarang pun saya masih beradaptasi, namun sekarang sudah agak lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu memang benar-benar shock banget. Maka dari itu dan lagi pula tidak ada YouTuber yang memberitahu untuk persiapan tinggal di South Africa itu seperti apa. Oleh karena itu saya motivasi banget gitu ya untuk teman-teman bisa dukung saya, dan saya juga pengen mengedukasi, bukan hanya mengedukasi, memberi informasi gitu. Jadi ketika teman-teman datang ke SA South Africa itu teman-teman tidak shock, walaupun shock tapi culture shocknya tapi tidak begitu terlalu nge-shock gitu lah ya. Yang harus dipersiapkan ketika teman-teman ingin tinggal di South Africa dimanapun ya, itu di luar negeri dimanapun ya, pada umumnya itu ada persiapan mental. Karena apa? Mental ini adalah salah satu yang sangat signifikan dan sangat besar pengaruhnya terhadap nanti kalau kita beradaptasi di luar negeri. Persiapan mental, benar-benar teman-teman harus mempersiapkan mental. Karena kita jauh dari keluarga, kita jauh dari teman. Ya, seperti yang video saya sebelumnya ini, saya juga sudah pernah bilang bahwa kita sedang membangun relasi yang baru. Jadi harus benar-benar kuat mentalnya. Bagi yang baru menikah, saya merekomendasikan jangan dulu punya anak. Karena apa teman-teman, kalau punya anak, teman-teman masih beradaptasi, istilahnya problemnya itu, struggle-nya itu semakin besar. Yes, anak itu adalah suatu sukacita, joy. Dia akan berikan kita joy, dia akan berikan kita happiness gitu ya. Tapi dalam satu sisi kalau kita, istilahnya problem kita saja kita belum selesaikan, kita belum berdamai dengan keadaan dan dengan lingkungan sekitar, ditambah lagi kita mesti ngurus anak, itu teman-teman bukan beban sih, tekanannya itu lebih banyak gitu ya. Jadi saya rekomendasikan teman-teman hold dulu mungkin untuk 1 tahun atau 2 tahun. Kalau saya dan suami memutuskan untuk 5 tahun loh. 5 tahun. Sekarang pernikahan kami itu sudah 7 tahun. 5 tahun pertama itu kami memang tidak punya anak. Karena apa? Itu keputusan pribadi saya. Saya tidak memaksakan teman-teman seperti itu, tetapi itu membantu saya. Saya melihat itu adalah keputusan yang benar kita buat 5 tahun yang lalu, karena pada saat itu saya belum siap untuk punya anak. Punya anak itu tanggung jawabnya sangat besar dan itu suatu hal yang serius. Kalau secara pribadi kita belum siap dan kita belum berdamai dengan keadaan, bagaimana kita mau punya anak dan bagaimana kita harus memberikan influence ya, pengaruh terhadap anak kalau kita sendiri aja belum happy gitu. Kalau saya sekarang sudah sangat lebih baik daripada yang sebelumnya. Dulu aduh benar-benar nangis terus tiap malam. Selain jangan dulu punya anak, kenapa saya bilang kita harus mengenali partner kita, karena selama kita tahu kenal partner kita ini kan sebenarnya kita LDR kan, long distance relationship. Nah, hubungan kalau kita misalnya dari hanya sekedar sosial media, HP, chat, kayak gitu ya teman-teman. Itu kalau kita tinggal di rumah, setiap hari ketemu 24 jam,
dalam setiap harinya itu sangat berbeda teman-teman. Jadi kenali dulu partner teman-teman, kenali dulu suami atau istrinya, personalitinya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, agar pada saat kita memutuskan punya anak itu kita dengan suami atau dengan istri itu memang benar-benar udah saling mengenal gitu. Dan yang of course kita harus perhatikan itu financial. Secara financial, secara keuangan kita udah siap belum gitu untuk punya anak. Secara financial kita sudah sort out belum? Maksudnya kita sudah punya rumah belum, punya kendaraan sendiri belum? Nah, itu hal-hal basic gitu ya, kita harus perhatikan sebelum kita punya anak. Kemudian persiapan untuk tinggal di luar negeri yang selanjutnya itu menurut saya life skill. Contohnya jangan anggap remeh, apalagi kalau kita perempuan dan kita pengen makan makanan Indonesia, kita harus bisa masak masakan Indonesia. Hal yang easy lah ya, kayak buat nasi goreng, mie goreng kayak gitu, buat bakso. Itu kan hal-hal atau makanan-makanan sehari-hari kita di Indonesia. Pada saat kita datang ke South Africa, in the beginning, mula-mulanya itu agak susah kalau teman-teman picky atau cerewet untuk makan, agak susah untuk beradaptasi. Jadi teman-teman paling tidaknya harus bisa masak. Dan juga perbaiki bahasa Inggrisnya. Kalau berbahasa Inggris ya, kalau di South Africa kebanyakan orang berbahasa Inggris. Kalau di Belanda misalnya bahasa Belanda, kalau di Jerman misalnya bahasa Jerman. Jadi kuasai bahasanya. Jadi language barrier atau bahasa ini juga berpengaruh juga terhadap hubungan suami istri. Sangat-sangat berpengaruh. Walaupun misalnya kita hanya bisa yang basic skill gitu ya, basic language skill, tapi kita sebenarnya perlu, kalau dalam berumah tangga, perlu untuk bicara hal-hal yang lebih dalam gitu ya, bukan hanya sekedar hello and goodbye. Namanya kita berumah tangga dan kita akan hidup di sini guys, kita harus menguasai bahasa yang di negara itu pakai. Kalau saya bahasa Inggris, jadi saya harus menguasai bahasa Inggris gitu, dan bukan hanya sekedar level beginner ya, paling tidak intermediate, paling tidak level menengah. Kalau kita masih level beginner, agak susah untuk mengutarakan sebenarnya kita tuh maunya apa, sebenarnya kita tuh mau ngomongnya seperti ini, dan tiba-tiba ditranslate sama suami mungkin jadi tersinggung, jadi tidak pas, tidak klop. Itu namanya language barrier. Kalau misalnya kita juga ngomong sama teman-teman kita kan, ngumpul sama teman-teman orang South Africa ya, kemudian kita nggak paham gitu joke-nya gitu, bercandanya itu tidak kena ke kita karena mungkin bahasa kita kurang gitu ya. Jadi teman-teman siapkan bahasa Inggrisnya. Yang selanjutnya kita harus berani. Namanya tinggal di luar negeri, kita harus berani pergi ke sana sini sendiri. Contoh misalnya kita stop di supermarket gitu ya, suami jaga anak di mobil ya, otomatis kita harus mau tidak mau pergi gitu ya. Jangan minta suami terus membuntuti kita gitu. Jadi kita harus bisa berani mandiri, mau tidak mau ya, namanya apalagi kalau saya sadar saya punya anak gitu kan. Kalau misalnya suami sibuk atau saya sibuk gitu, salah satu harus jaga anak dan salah satu harus pergi ke supermarket, ya otomatis harus berani gitu. Dan misalnya beli belanja sendiri ke mall, pergi sendiri keluar, harus berani dan harus mandiri. Kita harus cepat belajar juga. Kita harus namanya sigap, bukan, namanya lincah ya. Kita harus lincah, kita harus lihat, oh orang itu seperti ini. Kalau kita tidak tahu, kita bilang tidak perlu tanya. Kalau malu bertanya ya, kalau malu bertanya kita harus lihat, observasi, oh orang itu seperti itu, kita juga melakukannya seperti itu. Pertama kali kita ke BP gitu ya, kan ada, kita ngisi bensin, kemudian ada shop kecil, ada toko kecil di situ. Saya pengen beli misalnya pie dengan coffee, jadi saya harus tahu gimana caranya. Kita lihat orang di depan kita, kemudian kalau tidak ada orang di depan kita ya kita harus bisa pakai bahasa Inggris tadi, harus bisa kayak gitu, harus bisa bertanya. Kemudian kita tanya, itu biasanya do you want a small cup, large or medium, like that kan. Kemudian ada menunya, ada
cafe latte, ada cappuccino dan lain sebagainya. Kita pilih, kemudian pilih size-nya, kemudian nanti bayarnya di kasir, kita bilang ini pie-nya, kemudian kita bayar dulu ke kasir, sesudah ke kasir baru kita ambil lagi makanannya gitu di counter. Jadi semua itu perlu proses untuk kita belajar. Jadi teman-teman harus berani, harus percaya diri, harus jangan malu bertanya. Dan teman-teman kalau sudah di South Africa, teman-teman cari itu orang-orang Indonesia yang tinggal di South Africa atau orang-orang Indonesia yang tinggal di negara tersebut gitu. Jadi jangan sendiri-sendiri teman-teman. Kadang-kadang kita rindu untuk berbahasa Indonesia. Kadang-kadang kita lupa, bahkan ada 1-2 bahasa yang kadang kita agak loadingnya agak lama gitu karena kita lupa kelamaan tidak pernah berbahasa Indonesia. Itu juga teman-teman kita harus temui teman-teman kita yang sama-sama orang Indonesia, hang out with them, kumpul sama mereka gitu ya. Sebulan sekali lah paling tidaknya. Seperti yang saya juga sudah sering-sering katakan teman-teman, persiapan ke South Africa atau ke luar negeri yang lainnya itu teman-teman harus bisa mengemudi, harus bisa nyetir sendiri. Jadi nggak nyusahin suami atau nggak nunggu suami. Jadi kita bisa pergi kemana aja sendiri gitu. Kemudian teman-teman persiapan ke South Africa yang selanjutnya, teman-teman seperti yang saya sudah bilang itu harus mentalnya harus kuat ya, jangan cengeng. Nangis boleh, mengeluh boleh, tapi life must go on. Ya, inilah kehidupan kita yang baru, kita harus move on. Kadang-kadang kita masih belum move on dengan, contohnya saya dulu belum move on dengan keadaan dan keadaan saya. Contohnya gini, saya masih mengharapkan bahwa saya itu punya teman di sana di Indonesia care terhadap saya dan bukan harus sih, dan paling tidaknya nanya tentang kabar saya. Ternyata nggak begitu-begitu amat gitu. Jadi saya merasa tuh lonely, jadi merasa kesepian, merasa sendiri gitu ya. Tapi setelah saya membuka diri saya untuk sebenarnya yang memblok kita itu adalah diri kita sendiri. Saya belajar bahwa hubungan pertemanan atau membuka hubungan relasi yang baru itu berasal dari kita. Kalau kita sendiri belum siap membuka hubungan atau membuka relasi, membuka hati kita untuk dapat berteman dengan orang yang baru, kita akan kesusahan gitu untuk beradaptasi, merasa sendiri, merasa selalu kesepian kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus siap untuk membuka diri. Dan teman-teman dari Indonesia kalau misalnya mau pindah ke luar negeri, teman-teman harus mikir kalau suami kerja, teman-teman ngapain di rumah gitu ya. Kalau saya itu sudah set rutin saya. Jadi rutin saya itu pagi-pagi habis bangun saya olahraga, ya kan, olahraga 1 jam, kemudian saya bersih-bersih rumah sampai tengah hari kan. Kalau sampai tengah hari saya santai dulu 1-2 jam. Sudah santai 1-2 jam nonton series, nonton Netflix, nonton K-drama. Kemudian habis itu habis masak baru saya biasanya nunggu suami pulang sambil main sama anak, sambil ngajar anak kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa mikir dari sekarang rutin apa biar punya kehidupan yang produktif gitu ya, bukan hanya sekedar tidur aja di rumah gitu. Seperti saya sekarang, saya suka main gitar, biasa main gitar. Seperti saya sekarang juga lagi suka buat-buat, lagi suka menjahit. Jadi saya into sewing juga, jadi menjahit gitu. Intinya kalau teman-teman kerja, sebelum teman-teman pindah ikut suami atau istri, di Indonesia kan teman-teman kerja nih, kemudian pindah ke luar negeri dan tiba-tiba itu tentunya kaget gitu. Ternyata kehidupan kita di sini itu tidak seproduktif kehidupan kita di Indonesia. Nah, teman-teman harus mikir dari sekarang, itu saya kalau ke luar negeri mau ngapain aja? Kan nggak mungkin tiap hari, tahu lah ya, cuman
tidur aja gitu. Kalau itu sih bukan saya, tapi kalau teman-teman dari sekarang punya persiapan, punya paling tidak bayangan, setidaknya teman-teman ketika sampai di luar negeri itu teman-teman tidak terlalu shock gitu. Teman-teman sudah ada persiapan, bayangan, dan goal. Goal itu adalah satu hal yang membuat kita keep moving forward gitu. Kalau tidak ada goal dalam hidup, tidak ada tujuan dalam hidup, ya gitu-gitu aja, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, kayak lagu dong. Oke teman-teman, gitu aja untuk hari ini ya. Terima kasih telah menonton channel saya. Untuk mensupport silahkan teman-teman subscribe dan like dan share juga untuk teman-teman yang lainnya yang membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan apa, silahkan di comment section ya. Bye bye.